Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai saudara kembali melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagian besar daripada kita berhenti berdoa, mungkin karena kita merasa bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Tapi sebagian besar lagi daripada kita berhenti berdoa karena kita merasa bahwa doa kita mungkin tidak akan dijawab oleh Tuhan. Hari ini kita perlu mendengar satu nasihat yang baik yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetapi juga yang hari ini diberikan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-17, firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu nasihat yang begitu baik. Firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Karena doa itu merupakan bagaimana kita membangun hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar tentang permintaan atau permohonan saja, tapi doa itu adalah sebuah persekutuan antara kita dengan Bapa kita yang di sorga. Persekutuan antara kita dan Tuhan. Yang kedua, berdoa bukan saja tentang apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dalam hidup kita, tapi kita juga perlu tetap berdoa. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita, untuk usaha kita, untuk mimpi-mimpi kita, untuk hal apa yang kita inginkan, tapi kita juga perlu berdoa bersyafaat bagi orang-orang di sekitar kita, untuk orang lain, untuk bangsa kita dan lain sebagainya. Karena Anda dan saya dipanggil untuk menjadi berkat. Dan salah satunya adalah melalui doa. Kita bersyafaat bagi orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, agar mereka dapat dijamah oleh Tuhan dan kemudian dapat mengenal Tuhan yang hidup. Mereka boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan. Ataupun kalau melihat orang lain dalam keadaan lemah, kita mendoakan mereka. Jangan kita bicarakan itu dengan orang lain, jangan kita menggosipkannya, tapi kita sampaikan itu kepada Tuhan dalam doa, agar Tuhan menolong dia, memberikan kekuatan, jalan-jalan keluar. Kalau ada di antara saudara kita mungkin juga mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, disitulah kita hadir dan kita berdoa bagi mereka. Dan itulah pentingnya mengapa Paulus mengatakan tetaplah berdoa. Yang ketiga, dengan berdoa, tetap berdoa artinya kita tetap terhubung dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan berdoa itulah kita mendapatkan arahan dari Tuhan. Dengan tetap berdoa kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dengan berdoa kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan yang indah dan tepat pada waktunya. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu untuk tetap berdoa. Karena dengan doa itulah akan membuat kita makin teguh, makin kuat, makin kita mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi hidup setiap kita. Karena doa itu adalah hal yang mungkin terlihat kecil, terlihat mungkin sederhana, tetapi memiliki dampak yang begitu luar biasa, baik bagi kehidupan kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Salah satu hal yang bisa mengubahkan keadaan hidup kita, keadaan sekitar kita adalah melalui sebuah doa. Doa membuat kita tetap terhubung dengan Tuhan. Doa membuat kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dengan doa kita juga dapat mengalami persekutuan yang makin dekat. Kita mengalami Tuhan dalam hidup setiap kita. Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.